Pemirsa, kapal armada Sumut Global diserang drone saat berlayar menuju Gaza pada Senin 9 September waktu setempat. Insiden itu terjadi di lepas pantai Tunisia, namun pihak berwenang membantah ada aktivitas UAV. Melalui media sosial, penyelenggara armada Sumut Global menunjukkan rekaman saat salah satu kapal mereka diserang dari atas pada Senin 9 September waktu setempat. Momen ini direkam dari kapal lain dalam armada yang membawa bantuan dan aktivis pro-Palestina menuju Gaza. Penyelenggara menyebut Senin malam salah satu kapal mereka diduga ditabrak sebuah pesawat tanpa awak atau UAV saat berada di perairan dekat Tunisia, namun Badan Keamanan Tunisia membantah laporan itu dengan menegaskan tidak ada drone yang terdeteksi di wilayah perairan mereka. Hingga kini belum ada konfirmasi independen terkait insiden yang dilaporkan. Armada Sumut Global sendiri dikenal sebagai gerakan internasional yang berupaya membawa bantuan kemanusiaan langsung ke Gaza. Sebelumnya para delegasi dari 44 negara peserta aksi membuka blokade Israel ke wilayah Gaza Palestina mendarat di pelabuhan Bou Said, Tunis, Tunisia. Sebagian besar relawan yang baru menepi berasal dari Eropa. Mereka berlayar selama sepekan dari Barcelona, Spanyol, dan bergabung dengan Global Sumut Flotilla, sebuah aksi membuka blokade Israel di gerbang masuk ke Gaza Palestina untuk membagikan bantuan kemanusiaan. Salah satu relawan yang tiba adalah aktivis asal Swedia, Greta Thunberg, yang Juni lalu sempat ditangkap tentara Israel dalam misi yang sama. I'm going to be very brief because we all know why we are here. Just across the water from here there is a genocide going on. A mass starvation committed by Israel's murder machine. Keep your eyes on Gaza. Keep your eyes on Gaza. We have global media reporting about this mission. Where is global media when it comes to reporting about the hell they're going through in this genocide? Where is global media when it comes to holding war criminals to account? Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini misi Global Sumut Flotilla, kita tanyakan langsung ke narasumber yang sudah tersambung melalui saluran Zoom. Ada Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, dan juga salah seorang relawan Indonesia Global Peace Convoy, Rahendro Heru Bowo. Selamat sore Gusmis dan selamat sore Mas Heru. Selamat sore, siang dari Tunisia. Baik, saya ke Mas Heru terlebih dahulu. Mas Heru, apa informasi yang Anda bisa bagi ke kami yang ada di Indonesia? Karena informasi yang kita ketahui di sini sangat sedikit sekali. Hanya kapal itu juga masih belum jelas apakah memang benar serangan drone atau memang ledakan dari dalam kapal sendiri. Baik Tasya dan juga pemirsa, saat ini saya berada di gedung kesenian Kota Tunis, Tunisia. Kita di sini baru saja digelar press conference dari Steering Committee yang membenarkan bahwa tadi malam sekitar pukul 00.29 tepatnya waktu Tunisia terjadi penyerangan oleh drone yang tidak dikenal. Drone tersebut melontarkan sebuah bom macam bom api yang membakar bagian depan kapal. Di situ tidak ada kru yang bertugas, hanya satu orang penjaga aja ya di situ, dan tidak ada korban luka maupun korban jiwa. Alhamdulillahnya api berhasil dipadamkan. Begitu cara itu. Baik, jadi artinya kapal itu sekarang saat ini berada di mana, Mas Heru? Apakah masih terus berlayar atau? Kapal itu Halo Mas Heru? Baik, tampaknya ada gangguan sinyal. Saya ke Gusmis terlebih dahulu. Gusmis, kalau kronologi yang KBRI Tunisia terima terkait dengan kejadian kapal ini seperti apa, Gusmis? Ya, kami mendapatkan informasi dari dua sumber. Sumber yang pertama itu dari
Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa tadi malam ada kebakaran di salah satu bagian kapal. Lalu kemudian informasi yang kedua dari Global Sumut Flotilla, dari steering committee yang akan berlayar besok dari Tunisia, bahwa memang tadi malam ada drone yang tiba-tiba menghampiri kapal steering committee. Ini kapal yang cukup besar yang digunakan dalam perjalanan misi kemanusiaan pada tahun 2007 yang lalu. Maka memang ada serangan, dan sebagian dari mereka mengatakan ini adalah serangan dari Israel. Tapi saya sampaikan bahwa sampai siang ini di Tunisia saat ini pukul 11:30, kondisinya sangat kondusif. Seluruh relawan dari Indonesia Global Peace Convoy juga alhamdulillah, karena letak kejadiannya itu di tengah perairan internasional, itu berada di Sidi Busaid, yang itu terjadi tengah malam dini hari, dan sementara seluruh relawan dari Indonesia berada di jantung kota Tunisia, yaitu di Habib Bourguiba Avenue. Jadi saya pastikan bahwa semuanya kondisinya alhamdulillah sehat, dan mereka sedang bersiap-siap untuk berlayar besok hari. Jadi artinya kejadian kebakaran yang terjadi di salah satu kapal steering committee tadi itu tidak akan membatalkan atau menunda keberangkatan relawan Indonesia besok ya, Gusmis? Ya, barusan ada jumpa pers dari steering committee Global Sumut Flotilla bahwa besok tidak akan ada penundaan lagi. Besok sekitar 72 kapal dengan seribuan relawan dari 44 negara termasuk Indonesia. Ada 30 relawan yang akan bergabung. Besok akan berlayar dari pelabuhan dari perairan internasional, pelabuhan di kota Sidi Busaid, kota wisata. Besok mereka mengundang ribuan warga Tunisia untuk melepas Global Sumut Flotilla ini, dan saya kira besok akan ramai, mungkin jumlahnya bisa ratusan ribu karena dukungan warga Tunisia di sini sangat luar biasa. Dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak gentar sedikit pun dengan ancaman drone tadi malam, karena apa yang dihadapi oleh mereka tadi malam, ancaman drone itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan perjuangan pengorbanan warga Gaza dan warga Palestina selama ini. Oke, jaminan keamanannya akan seperti apa, Gusmis, untuk para relawan yang akan berangkat besok, termasuk juga untuk 72 kapal yang akan berlayar besok? Kalau monitoring dari kami semuanya sangat baik ya, bahkan pesertanya ini ada anggota parlemen dari Tunisia, ada anggota parlemen dari Uni Eropa, ada sejumlah artis, wartawan. Ini peristiwa besar, besok akan kita lihat di dunia bahwa dukungan terhadap Gaza untuk membuka blokade di Gaza dan membantu kemanusiaan, kelaparan yang luar biasa kita lihat setiap hari, kemudian kemerdekaan Palestina itu sangat luar biasa. Bahkan PBB juga mengirimkan salah satu kapal terbesarnya untuk rescue yang akan mendampingi 72 kapal yang akan berlayar besok. Jadi kalau monitoring kami sampai detik ini untuk keamanan, keselamatan itu sangat luar biasa, karena juga di dalam rombongan itu ada dokter-dokter yang profesional yang akan membantu jika terjadi sesuatu. Lalu kemudian pemerintah Indonesia juga sangat aktif memberikan perlindungan, pelayanan dan pendampingan, terutama KBRI Tunis, Kementerian Luar Negeri, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia. Kami sudah berkomunikasi dengan perwakilan-perwakilan atau KBRI akan dilalui. Jadi besok kapalnya dari Tunisia akan menuju Sisilia,
kemudian Siprus, kemudian Yunani dan masuk ke perairan Gaza. Jadi ada sejumlah negara-negara, jadi KBRI kita di Roma, Italia, KBRI kita di Aten, Yunani, lalu kemudian koordinasi juga dengan KBRI kita di Jordan, Amman, dan kemudian Amman Jordania, dan kemudian Kairo di Mesir. Jadi ada 4 negara yang kami insya Allah setelah ini akan koordinasi. Setelah keberangkatan besok, saya akan secara aktif berkoordinasi dengan para duta besar di Roma, Italia, di Aten, Yunani, kemudian Amman di Jordania, dan Kairo di Mesir. Insya Allah pemerintah Indonesia memberikan dukungan, memberikan perlindungan, dan kami akan selalu monitor karena dari Steering Committee Global Sumut Flotilla itu mereka punya semacam rute live streaming perjalanan dari Global Sumut Flotilla ini. Jadi insya Allah kami mendoakan, kami terus memonitor, insya Allah para relawan kita bisa kembali ke tanah air, dan misi untuk membuka blokade kemanusiaan di Gaza tercapai, dan puncaknya adalah kita menjadi saksi sejarah bagi kemerdekaan Palestina dalam waktu dekat. Oke, Gusmis, ini berarti kalau melewati 4 negara seperti yang Anda katakan tadi, kira-kira berapa lama perkiraan akan tiba di Gaza? Jadi diperkirakan sekitar 8 hari akan tiba di Gaza, dan itu tergantung cuaca. Karena kapal yang digunakan itu bukan kapal besar, dan ketika cuaca tadi malam cuaca agak kurang baik di Tunisia, mudah-mudahan hari ini baik. Jadi biasanya kalau cuaca tidak baik itu menepi dulu sampai cuaca baik, lalu kemudian mungkin ada perbaikan mekanik mesin yang akan digunakan. Kalau cuacanya itu baik, maka perjalanan bisa ditempuh sekitar 8 hari. Itu dengan skenario akan berhenti di 4 negara tadi ya, Gusmis? Betul, nanti akan di Sisilia, kemudian Siprus, Yunani, lalu masuk ke perairan Gaza. Oke, baik. Situasi di Gaza sendiri seperti apa, Gusmis? Karena kalau dari pemberitaan terakhir yang saya baca, ada ultimatum dari PM Israel yang mengatakan ada peringatan pergi sekarang karena dalam beberapa hari ke depan akan ada serangan lagi. Ya, kalau di Gaza situasinya kan memang sangat menyedihkan ya, karena genosida yang dilakukan oleh Israel ini kan tekanannya sangat luar biasa, terutama dalam 24 jam terakhir pemerintah Israel meningkatkan serangan ke Gaza. Dan ini memang bukan suatu hal yang baru, karena setiap hari terjadi puluhan warga Gaza meninggal dunia di tengah genosida yang dilakukan. Maka Steering Committee dari Global Sumut Flotilla ini juga menyatakan bahwa ini tidak menggentarkan sedikit pun dari keinginan warga dunia untuk memberikan dukungan terhadap Gaza dan Palestina. Baik, konfirmasi lagi, Gusmis, ini dari Indonesia mengirimkan 5 kapal, apa benar 5 kapal, dan berapa warga negara Indonesia yang ikut dalam kapal ini? Ya, informasi yang masuk ke kami sampai kita wawancara hari ini, memang ada 5 kapal dengan nama-nama pahlawan Indonesia, yaitu kapal dengan nama Presiden Soekarno, Pangeran Diponegoro, Pati Unus, Sultan Hasanuddin, dan Malahayati. Jadi ada 5 kapal, dan sampai hari ini yang terkonfirmasi di kami, di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, ada 30 warga Indonesia yang akan ikut dalam konvoi Global Sumut Flotilla ini. Ada relawan, ada influencer, ada jurnalis, ada juga dari kalangan artis yang akan ikut. Di negara-negara lain juga hampir sama, bahkan di negara-negara lain itu ada anggota parlemen, ada anggota parlemen Uni Eropa, bahkan ada dari Tunisia itu ada 1 atau 2 anggota parlemen juga ikut.
ada artis terkenal juga ikut, wartawan Tunisia juga ikut. Di sini suasana yang sangat euforia, sangat luar biasa dukungan dari warga Tunisia. Bahkan tadi malam ketika ada serangan drone, warga Tunisia juga langsung turun ke jalan. Padahal itu jam 1 ya. Jam-jam 1 warga Tunisia. Jadi dukungan warga Tunisia sangat besar. Besok saya kira di Sidi Bouzid, di pelabuhan di perairan Sidi Bouzid, karena juga itu adalah kawasan wisata di Tunisia ini, di kota Tunis. Besok kita akan melihat mungkin ya ratusan ribu warga Tunisia akan turun ke jalan melepas keberangkatan dari seluruh warga dunia dari 44 negara, 1.000 relawan itu untuk Global Sumut Flotilla. Gusmis, ini para relawan ini sudah mendapatkan pelatihan ya untuk hidup di kapal dan termasuk bagaimana nanti apa yang akan dikerjakan di Gaza? Ya, ini hampir seminggu ya pelatihannya, sangat intensif ya. Sejumlah skenario sudah sudah dilakukan. Bahkan kemarin kalau tidak salah sudah ada pembagian tadi malam ya, pembagian kapalnya kami monitor terus. Semuanya insya Allah mudah-mudahan kami mendoakan, mendukung, memonitor untuk keselamatan seluruh warga negara Indonesia, dan bahkan di Wisma Duta Besar juga melakukan doa bersama, karena bagaimanapun seluruh niat dan ikhtiar kita untuk membela warga Gaza, warga Palestina, kami sempurnakan dengan doa-doa, dan mudah-mudahan sekali lagi kami bangga, kami terharu dengan perjuangan kita semua, dunia dan relawan dari Indonesia, bahwa kita semua bersama dengan perjuangan warga Gaza, warga Palestina, terutama bagaimana blokade kemanusiaan dibuka, bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Gaza bisa kita bangun kembali, dan puncaknya, dan inilah cita-cita para pendiri bangsa kita, yaitu Palestina merdeka. Baik. Gusmis, ini mungkin saya tidak tahu Gusmis tahu atau tidak mengenai bagaimana skenario mereka akan masuk dan kemudian mereka akan keluar dari sana dengan cara yang cukup aman. Apakah Anda punya informasi soal ini? Ya, kami punya informasi detail sekali bahkan, dan karena itu kami akan koordinasi. Jadi skenarionya adalah bahwa mereka menyerahkan bantuan simbolik kepada warga Gaza di perairan Gaza, lalu kemudian mereka kembali ke Tunisia. Itu skenario pertama. Skenario kedua mungkin mereka dideportasi ke Jordania, ke Amman, dan oleh karena itu kami akan intensif melakukan komunikasi dengan KBRI kita di Amman, Jordania, atau dengan Mesir ya, tapi kemungkinan besarnya ke Jordania. Jadi misi ini adalah ingin menyatakan bahwa Gaza itu, blokade Gaza itu harus dibuka. Bantuan kemanusiaan itu harus masuk. Karena yang terluka ini dunia, kemanusiaan. Ini dari tujuan utama dari misi dari relawan Global Sumut Flotilla ini, bahwa Gaza tidak sendirian. Dunia semua memberikan perhatian. Baik itu pemerintah, baik itu warga negara kita. Pemerintah Indonesia saat ini juga sedang mengirimkan bantuan ke Gaza melalui jalur udara dari Mesir ke Jordania juga. Bahkan bantuan kita sudah siap di perbatasan Rafah kan. Kita semua, hati kita, mata kita, itu hati nurani kita itu tertuju ke Gaza. Jadi ini tujuan dari gerakan ini semua. Karena itu kami memberikan perhatian khusus, terutama saya sejak kedatangan di sini sampai sekarang, setiap detik, setiap saat saya bermonitor bagi keselamatan warga negara kita di Tunisia ini. Oke, baik. Gusmis sendiri sudah bertemukah dengan para relawan Indonesia, dan mungkin bisa diceritakan itu auranya seperti apa, mood mereka seperti apa, Gusmis? Alhamdulillah semua kalau di Tunisia ya, karena saya ini bertemu dengan mereka ini sudah nggak terhitung ya. Bahkan saya datangi hotel mereka jam 1 pagi itu. Jadi ketika bagaimana tempat tinggal mereka, saya terima di KBRI, saya terima di Wisma, mereka hampir setiap saat menginformasikan dan saya bertanya secara aktif keadaan mereka. Jadi kalau di Tunisia ini saya pastikan alhamdulillah semuanya senang,
karena kita satu sebagai bangsa, terutama saya sebagai duta besar memberikan perhatian penuh kepada mereka, dan nanti saya pastikan kami akan setiap saat memonitor perjalanan mereka hingga misi mereka tercapai untuk membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Setelah itu kami siap menyambut mereka kalau mereka nanti kembali ke Tunisia, karena mereka masuk dari Tunisia, mereka akan kembali ke Tunisia. Kami dengan senang hati siap menyambut mereka. Dan kalaupun nanti mereka pulangnya dari Jordania, kami akan berkomunikasi. Jadi pemerintah Indonesia, Kementerian Luar Negeri, kami saling bahu-membahu dengan misi kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia Global Peace Convoy ini. Baik, kita sama-sama nantikan dan kita sama-sama doakan agar misi ini berjalan lancar dan bisa kembali dengan selamat. Terima kasih Gusmis untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Sama-sama. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali sesaat lagi.